Kali ini kita akan bahas tentang akhlak. Pendidikan di pesantren dan pendidikan formal di sekolah-sekolah itu bagi saya sangat jauh berbeda. Kalau di sekolah-sekolah formal misalkan seperti itu, seringkali guru-guru itu hanya, saya tidak mendiskreditkan, pendidikan di sekolah formal itu biasanya ada di kegiatan belajar mengajar di kelas, guru menyampaikan sesuatu, murid menerima sesuatu seperti itu. Tapi kalau di pesantren itu berbeda. Pesantren itu kenapa harus 24 jam? Kenapa harus bermukim dekat dengan kiainya? Itu untuk mentransfer nilai-nilai akhlak daripada seorang kiai. Maka rata-rata seorang santri yang sudah mendapatkan ilmu dari kiainya tidak hanya sekedar sanad, tapi juga akhlak daripada kiainya. Kalau di sekolah-sekolah umum misalkan seperti itu, terkadang di luar kelas itu misalkan guru tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh santrinya. Tapi kalau di pesantren, di luar kelas, bahkan kiainya itu bertanggung jawab seumur hidup atas apa yang dilakukan oleh seorang santri. Jadi ini berbeda sekali antara sekolah formal dan sekolah di pesantren. Oleh karena itu, maka seorang santri, seorang calon santri atau seorang calon wali santri harus benar-benar memperhatikan bagaimana akhlak seorang kiai. Kenapa diperhatikan bagaimana akhlak seorang kiai? Karena biasanya ilmu-ilmu yang diberikan oleh kiai itu sudah dikuasai oleh pengajar-pengajar di bawahnya. Jadi cara berpikirnya semua itu mengikuti apa yang pernah kiai ajarkan. Jadi, tradisinya, akhlaknya, bagaimana cara berhidup, bagaimana santri-santri itu memaknai kehidupan, itu akan mengikuti akhlak daripada seorang kiai. Sekolah formal itu kan kepala sekolahnya itu seringkali tidak memiliki hubungan keilmuan dengan guru-guru di sekitarnya. Berbeda dengan pesantren. Pesantren itu kiainya pasti memiliki hubungan keilmuan dengan guru-gurunya. Maka semua pengajar akan mengikuti akhlak daripada kiainya. Jadi gampang aja ngelihat akhlak seorang kiai di pesantren tersebut. Apakah akhlaknya mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW atau tidak? Dan akhlak ini adalah implementasi daripada ilmu yang didapatkan. Semakin mulia akhlaknya, semakin tinggi akhlaknya, baik kepada Allah, baik kepada kanjeng Nabi Muhammad, baik kepada sesama manusia, maka akan semakin luar biasa akhlak santri yang akan mengikuti kiai tersebut. Contoh, saya pernah mendengar akhlak daripada kiai-kiai di Lirboyo, khususnya keluarga Kiai Zamzami Mahrus di Lirboyo itu, kalau makan wajib memakai peci dalam rangka menghormati makanan yang telah Allah rizkikan kepada beliau, dan menghormati Allah yang telah memberikan rizki kepada beliau. Lalu bagaimana tidak mungkin beliau akan menghargai, menghormati semua masyarakat dan santri-santrinya. Ini penting sekali. Ada suatu kisah di Kewagian, Romo Kiai Haji Hanan Ma'asum itu tidak mau menerima salamnya atau salim cium tangannya santri atau tamu ketika beliau pulang dari mengajar. Beliau bilang, kalau mau salim sama saya, kalau mau cium tangan saya, tunggu di rumah. Saya sedang membawa kitab, saya tidak mau memegang kitab dengan tangan kirinya. Nah, kalau dengan ilmu saja dia hati-hati, maka dia tidak akan menyalahgunakan ilmu gitu. Tidak akan berani untuk memperjualbelikan ilmu, tidak akan berani untuk melacurkan ilmu demi nafsunya. Seperti itu. Akhlak para kiai itu sungguh luar biasa sekali. Kiai Haji Muhammad Munawir ini dalam rangka haul Romo Kiai Haji Muhammad Munawir, saya akan menceritakan
Akhlaknya, beliau itu memarahi santri yang baca Quran belum berwudu. Artinya untuk menghormati Al-Quran, beliau sangat ketat sekali agar berwudu terlebih dahulu. Akhlaknya Kiai Haji Muhammad Munawir itu 3 tahun pertama tirakat menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 3 hari. 3 tahun berikutnya menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 2 hari. 3 tahun berikutnya menghatamkan Al-Quran setiap hari. 3 tahun berikutnya, ini dari sebagian versi, sebagian riwayat, mengatakan Kiai Haji Muhammad Munawir ini selalu membaca Al-Quran setiap waktu, artinya selesai khatam langsung mulai lagi Al-Fatihah lagi, selesai khatam langsung mulai lagi Al-Fatihah lagi. Ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Muhammad Munawir itu akhlaknya terhadap Al-Quran sangat dekat, sangat mencintai Al-Quran dan menghormati Al-Quran, sehingga biasanya akhlak itu akan tertular. Bukankah berapa banyak di Indonesia ini dengan banyak program menghafalkan Al-Quran hanya sekedar hafal, hanya sekedar khatam setoran, menghafalkan Al-Quran hanya sekedar cepat-cepatan hafal Al-Quran, misalkan kayak gitu. Mencari guru Al-Quran juga perlu dilihat Al-Qurannya, perlu dilihat akhlak terhadap Al-Qurannya. Jangan hanya sekedar hafal Al-Quran, jangan hanya sekedar cepat hafal Al-Quran, jangan hanya sekedar gaya-gayaan hafal Al-Quran, tapi akhlaknya belum terbangun. Walaupun saya ini orang yang sangat takut menghina orang yang menghafalkan Al-Quran, walaupun akhlaknya jelek, tapi bagaimanapun dia telah berjuang terhadap Al-Quran. Tapi kan banyak santri-santri yang menghafalkan Al-Quran tapi akhlaknya jelek. Itulah kenapa, karena dia tidak punya guru yang mengajarkan akhlak. Ada hafil Al-Quran tapi sebagainya. Ini dalam rangka ilmu ya, saya sebenarnya agak takut kualat menghina orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu tidak dengan guru yang sampai pada hafal Al-Quran. Malah kadang-kadang ada guru yang mengajarkan tahfidzul Quran, tapi gurunya baca Quran. Itu bagaimana? Gurunya tidak hafal, menuntut anaknya hafal Al-Quran. Menurut saya ini agak iskal, agak kurang pas gitu. Jadi akhlak daripada guru ini penting sekali untuk diperhatikan. Bagaimana akhlak ini menjadi penyempurna daripada ilmu, dan akhlak adalah cerminan daripada ilmu. Kalau di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang sanad. Sanad itu penting, tapi akhlak juga penting. Dan akhlak ini hanya bisa diajarkan dengan keseharian bersama. Salah satu guru saya, Kang Mabrur atau Yai Mabrur Al-Barisi, mengatakan nggak pas lah kalau mondok atau pesantren tidak pernah dimarahi oleh gurunya, tidak pernah hidup bareng dengan gurunya, tidak pernah ditarbiyah oleh gurunya. Karena dalam proses menuntut ilmu itu penting sekali untuk juga membangun akhlak, membangun bagaimana kepribadian terhadap, khususnya terhadap ilmu. Jadi, sekali lagi, untuk orang tua yang mau mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, coba dicek dulu bagaimana akhlak daripada para masyayikhnya, para kiainya. Banyak kiai yang masih muda tapi akhlaknya luar biasa. Banyak kiai yang sudah tua tapi akhlaknya jauh daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan pondok-pondok pesantren yang luar biasa, maka biasanya akhlaknya sudah menjadi tradisi yang baik di pondok pesantren tersebut. Terima kasih.